Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Halo, perkenalkan nama saya Widya Fortuna. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktualisasi Green Economy Growth. Pertumbuhan ekonomi hijau atau Green Economic Growth merujuk pada pembangunan ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan. Ini mencakup langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya. Ekonomi hijau itu sendiri adalah suatu pendekatan ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, efisiensi sumber daya, dan penurunan dampak lingkungan negatif. Tujuannya adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan ekonomi, praktik bisnis, dan kehidupan sehari-hari. Sedangkan pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya adalah aktualisasi dari Green Economic Growth. Kegiatan yang pertama. Kegiatan pertama yang saya lakukan adalah membersihkan sampah di pantai. Kegiatan membersihkan pantai dapat menciptakan lapangan kerja dalam manajemen limbah, daur ulang, pariwisata berkelanjutan. Membersihkan pantai tidak hanya menjaga keindahan alam, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam pelestarian lingkungan laut dan ekosistem pesisir. Karena di pantai itu sendiri, selain untuk pariwisata, juga ada ekosistem laut yang harus kita jaga. Kegiatan kedua yang saya lakukan adalah berjalan kaki. Mendorong orang untuk berjalan kaki tidak hanya mengurangi emisi kendaraan, tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat. Pusat kota yang ramah berjalan kaki dapat memicu pertumbuhan ekonomi lokal. Praktik berjalan kaki ini mengurangi jejak karbon individu, mengurangi kebutuhan akan infrastruktur transportasi besar, dan mendukung lingkungan yang lebih bersih. Kegiatan ketiga yang saya lakukan adalah menaikkan transportasi umum. Transportasi yang saya naikkan adalah Trans Semarang yang biasa disebut dengan BRT. Meningkatkan penggunaan transportasi umum seperti bus, kereta, dan kendaraan listrik dapat mengurangi emisi gas rumah kaca atau yang biasa disebut dengan globalisasi dan polusi udara, mendukung mobilitas berkelanjutan, serta mendorong pengembangan teknologi ramah lingkungan. Kegiatan keempat yang saya lakukan adalah bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu mendorong adanya transportasi ramah lingkungan karena sama halnya seperti berjalan dan menaikkan umum, bersepeda juga mengurangi emisi gas rumah kaca dari kendaraan bermotor. Jadi kesimpulannya adalah pertumbuhan ekonomi hijau menciptakan peluang untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merawat lingkungan. Ini melibatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi hijau memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.